biasa juga disebut dengan sholat tahajud ya. Itu di luar bulan Ramadan. Nah, tapi di dalam malam-malam bulan Ramadan itu disebut dengan tarawih dan witir. Dan biasanya dilaksanakan itu 8 rakaat minimal untuk tarawih. Nah, tapi ada juga yang melakukannya 20 rakaat untuk tarawih. Nah, kemudian yang 8 tadi ditambah lagi dengan 3 witir, berarti kan total 11 rakaat. Nah, tapi witir itu intinya sholat ganjil ya, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa juga 7, 9 rakaat atau 11 rakaat. Jadi itu bervariasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, para pemirsa, penyimak, pendengar dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita tentang Islamic Communication, yaitu komunikasi Islam yang merupakan jalan tengah dari yang kiri dan yang kanan ya. Kita tahu bahwa Islam itu khairul umur awsatuha, sebaik-baik jalan adalah yang di pertengahan, yang moderat. Pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang rukun takwa ya. Disampaikan bahwa ada 7 yang vertikal yang merupakan rukun takwa, yaitu rukun iman dan Islam. Kemudian juga ada yang sifatnya horizontal. Kita sudah membahas 6 yang sifatnya vertikal, yaitu percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab suci. Kemudian juga salat ya, 5 waktu, dan salat nawafil ya, salat sunnah yang lainnya. Kemudian untuk kali ini kita membahas tentang satu salat, yaitu khusus pada waktu malam, yang mana dalam tadi ayat-ayat yang kita sudah sampaikan ya, terutama di surah Az-Zariyat itu dikatakan bahwa kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari yastaghfirun. Jadi sedikit tidurnya di waktu malam, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, inilah model komunikasi Islam ya, yang menekankan aspek tahajud itu ya. Nah, sementara yang di kiri itu juga sangat umum dilakukan oleh semua penganut agama atau berbagai macam penganut agama ya, dengan variasi versi mereka masing-masing ya. Ada yang berkhalwat ya di tempat-tempat tertentu ya, tempat-tempat sepi ya, atau biasa juga disebut dengan bertahanus ya, entah di goa-goa ataukah di gunung-gunung ataukah di pinggir-pinggir pantai ataukah di balik-balik pohon yang rindang ya. Kemudian biasa juga mereka melakukan puasa ya, itu dalam rangka untuk pembersihan diri ya, untuk bisa juga mencapai kenikmatan personal, pribadi ya, individual ya, dengan cara bertahanus atau berkhalwat seperti itu. Ada yang berhari-hari, ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun ya.
mereka sangat tekun ya melakukan khalwat itu, tahanus itu ya, karena mereka merasakan sesuatu kenikmatan yang luar biasa saat melakukan itu, dan mereka biasa dikatakan zuhud ya, zuhud, mereka meninggalkan sementara dunia ini. Ada juga yang agak lama ya, lebih lama lagi tadi itu ya, karena itu semakin dia lakukan semakin merasakan kenikmatan di dunia ini ya. Sementara yang di sebelah kanan ada yang sifatnya contemplation atau kontemplasi, yang bisa juga dalam bentuk yoga ya. Ini itu lebih kepada keduniawian, tidak ada kaitannya dengan keukhrawian atau keagamaan. Ini bersifat murni keduniaan atau murni fisik ya, ataukah jiwa masing-masing individu yang berusaha untuk juga mencapai keinginan-keinginan tertentu ya, ataukah kebahagiaan-kebahagiaan tertentu ya. Misalnya mereka melakukan perbuatan kontemplatif ya, bisa juga di rumah masing-masing atau tempat tertentu masing-masing, bisa juga dalam perpustakaan ya, mereka melakukan kontemplasi ya, dan juga bisa tentu di depan komputer juga mereka bisa melakukan kontemplasi sehingga lahir tulisan-tulisan yang berbobot ya, bernilai tinggi, karena mereka berusaha untuk mencapai atau menemukan kebenaran-kebenaran yang mereka yakini sebagai satu kebenaran, dan mereka juga kemudian menuliskan apa yang mereka pikirkan itu ya. Sebagian tentu ada yang tidak juga menuliskan ya, hanya terbatas kepada kontemplasi pribadi. Ini juga bisa dikaitkan ya dengan yoga ya, itu biasanya olah fisik ya, tapi juga sangat berkaitan dengan psikis ya, dengan kejiwaan. Mereka umumnya melakukan gerakan-gerakan tertentu ya, dalam rangka untuk kesenangan, kenyamanan fisik ya, dan sekaligus juga kenyamanan tadi psikis ya, kejiwaan ya setiap orang, sehingga ini dalam hidup ini mereka merasa ada keseimbangan ya, yang mereka capai ya, antara tadi kesenangan fisik dan kesenangan ya, psikis. Lalu bagaimana dengan tadi, kita lanjutkan untuk model komunikasi Islam dalam kaitannya dengan yang kiri dengan yang kanan ya. Yang kiri tadi yang bertahanus, berkhalwat, yang kanan adalah yang tadi berkontemplasi. Islam mengejarkan model tahajud ya, model sholat lain ya, sholat malam ya. Itu bermacam-macam rakaat ya, tapi minimal 2 rakaat di waktu sepertiga malam terakhir ya, itu mulai jam 2, jam 3, jam 4 itu mereka bangun untuk melakukan sholat lain ya. Biasa juga disebut dengan sholat tahajud ya, itu di luar bulan Ramadan. Tapi di dalam malam-malam bulan Ramadan itu disebut dengan tarawih dan witir, dan biasanya dilaksanakan itu 8 rakaat minimal untuk tarawih, tapi ada juga yang melakukannya 20 rakaat tarawih. Kemudian yang 8 tadi ditambah lagi dengan 3 witir, berarti kan total 11 rakaat. Tapi witir itu intinya sholat ganjil ya, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa juga 7, 9 rakaat atau 11 rakaat. Jadi itu bervariasi tergantung kepada individu, mazhab yang diikuti atau keyakinan yang mereka ikuti ya, sehingga tidak perlu kita berdebat. Mereka
mereka biasa menekankan perlu ada perdebatan karena memang ini sifatnya sunnah ya, tapi juga sunnah yang dianggap sangat penting ya, atau muakkad. Kalau orang-orang yang mampu itu ya disunnahkan, disunnah muakkadkan ya, agar bisa melaksanakan ya di malam-malam terakhir ya, sulusuhu atau sepertiga malam ya. Ada juga mengatakan nisfuhu ya, setelah lewat tengah malam itu sudah bisa melaksanakan tadi sholat tahajud atau sholat lain itu. Dan tentu juga tidak seluruh malam, karena memang perintahnya adalah wa minal laili, artinya sebagian malam ya. Jadi bagi yang mampu untuk melaksanakannya, tentu dalam Islamic communication itu sangat disarankan ya, dikerjakan ya. Nah, ini menengahi tadi antara dua model khalwat ta'annus dengan model kontemplasi yang sifatnya keduniawian. Nah, kalau dalam Islam ya tahajud ini ya tentu berkaitan dengan dunia dan akhirat, dan inilah memang jalan tengah yang selalu dianjurkan oleh tokoh-tokoh komunikasi Islam. Demikian saudara-saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.